Dorong daya saing Garuda Indonesia fasilitasi ekspor unggulan ke UAE dan China. Produk unggulan komoditas garmen siap pakai serta buah manggis yang dikelola oleh masyarakat lokal tersebut merupakan salah satu potensi daya ekspor unggulan Indonesia yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian lokal masyarakat Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero atau GIAA memfasilitasi pengiriman 25 ton produk garmen dari Sukabumi, Bogor, dan Semarang menuju Dubai. Selain itu, Garuda Indonesia juga membawa 12 ton komoditas unggulan buah manggis dari Bali menuju Shanghai dan Guangzhou. Adapun pengangkutan garmen siap pakai dilayani dari Jakarta menuju Dubai dengan penerbangan khusus charter pada tanggal 24 Oktober lalu, sementara pengiriman buah manggis dari Bali menuju Shanghai dan Guangzhou diterbangkan dengan penerbangan reguler pada pertengahan bulan Oktober lalu. Lebih lanjut, pengiriman kedua komoditas unggulan tersebut dilayani dengan menggunakan armada B777-300ER yang memiliki kapasitas daya angkut hingga 40 ton pada setiap penerbangannya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, pengangkutan ekspor komoditas unggulan garmen siap pakai dan buah manggis tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Garuda Indonesia dalam penyediaan aksesibilitas layanan penerbangan. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, khususnya komoditas garmen siap pakai yang dibuat oleh masyarakat lokal guna percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri sebagai maskapai pembawa bendera bangsa untuk dapat turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan daya saing produk unggulan nasional yang dalam hal ini dilaksanakan melalui penyediaan jaringan penerbangan ke berbagai negara tujuan ekspor nasional. Pihaknya menjelaskan pengangkutan garmen siap pakai dilayani dari Jakarta menuju Dubai dengan penerbangan khusus charter pada tanggal 24 Oktober lalu. Sementara pengiriman buah manggis dari Bali menuju Shanghai dan Guangzhou diterbangkan dengan penerbangan reguler. Lebih lanjut, Irfan menyampaikan produk unggulan komoditas garmen siap pakai serta buah manggis yang dikelola oleh masyarakat lokal tersebut merupakan salah satu potensi daya ekspor unggulan Indonesia yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian lokal masyarakat Indonesia. Dengan berbagai potensi tersebut, tentunya kami berharap komitmen dukungan yang dihadirkan khususnya dalam penyediaan layanan aksesibilitas layanan penerbangan dapat meningkatkan daya saing produk nasional sebagai negara eksportir unggulan di kancah global. Demikian, Garuda Indonesia pun kedepannya terus mendukung terhadap pengangkutan berbagai komoditas unggulan nasional. Adapun salah satu upaya Garuda untuk terus memastikan konektivitas antar wilayah baik domestik maupun internasional senantiasa tersedia khususnya bagi aksesibilitas aktivitas direct call komoditas ekspor. Hal ini sejalan dengan komitmen Garuda dalam meningkatkan daya saing sektor ekspor nasional yang pihaknya hadirkan melalui layanan penerbangan cepat, aman, dan dengan harga yang kompetitif. Kedepannya akan terus mengoptimalkan komitmen penyediaan jalur pendistribusian komoditas ekspor nasional ini melalui aksesibilitas layanan kargo udara ke berbagai negara tujuan ekspor. Seiring dengan tren kebutuhan pengangkutan kargo yang terus tumbuh, Garuda Indonesia terus memperkuat pengembangan lini bisnis sektor kargo, salah satunya dengan melayani rute penerbangan Manado Narita, Denpasar Hong Kong, Makassar Singapura, dan Surabaya Hong Kong. Garuda Indonesia juga melakukan pengembangan aksesibilitas jaringan penerbangan kargo melalui layanan penerbangan charter bagi kebutuhan pengiriman kargo melalui penerbangan langsung maupun secara point-to-point yang turut dioptimalkan dengan pengoperasian armada passenger freighter. Terungkap alasan Kementerian BUMN rombak direksi Min ID. Kementerian BUMN melakukan perombakan susunan direksi grup Min ID. Kabar yang beredar kini hanya tersisa satu nama dari jajaran direksi lama, yakni Dhani Amrul Ihdan yang menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan. Adapun nama direksi yang diganti oleh Kementerian BUMN yakni Oryas Petrus Modak selaku grup CEO, Oki Prasnomiono selaku Direktur Layanan Strategis, Dorman Syahduliar selaku Direktur Transformasi dan Pengembangan Usaha, serta Sofia Isabella Watimina selaku Direktur Pelaksana. Staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Sinulinga buka suara soal pergantian jajaran direksi Min ID. Lewat keterangannya 29 Oktober, Arya mengungkapkan ada beberapa tujuan dari penyegaran yang dilakukan terhadap manajemen Min ID. Pertama, akselerasi transformasi industri tambang yang berbasis sustainable dan environmental friendly practice dengan mengoptimalkan program digitalisasi, serta automasi mekanisasi smart mining 5.0. Kedua, pengembangan hilirisasi industri tambang menuju integrated metal dan mineral comprehensive upstream, downstream processing untuk memaksimalkan value dan nilai yang bisa diperoleh di dalam negeri, sehingga terbangun industri dalam negeri yang kuat.
Ketiga, menjadi motor penggerak terdepan dalam inisiatif pengembangan industri elektrik mobility nasional yang juga bertujuan untuk mengurangi defisit devisa negara akibat net import energi, serta pengurangan emisi karbon di sektor transportasi darat. Tujuan lainnya yakni untuk mengakselerasi terciptanya ekosistem yang terintegrasi di sektor elektrik mobility dengan membuka peluang investasi dan kerjasama dengan player elektrik mobility global. Seperti diketahui, Kementerian BUMN merombak jajaran direksi MinID dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Dalam informasi yang beredar, Hendy Priyosantoso masuk sebagai Direktur Utama menggantikan Oryas Petrus Mudak. Pergantian juga dilakukan untuk posisi Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Portofolio, dan Direktur Hubungan Kelembagaan. Oryas Petrus Mudak dicopot dari kursi CEO MinID tidak lama berselang setelah perseroan merilis kinerja Ciamik pada kuartal 3 2021. Kabar yang beredar kursi itu diisi oleh Hendy Priyosantoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero Tbk. Keputusan Kementerian BUMN mencopot Oryas Petrus Mudak cukup mengejutkan. Pasalnya MinID baru saja menyampaikan laporan kinerja keuangan dengan catatan pertumbuhan signifikan pada kuartal 3 2021. MinID yang beranggotakan PT Anika Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum Persero, dan PT Timah Tbk mencatat laba bersih konsolidasian sebesar 9,8 triliun rupiah per kuartal 3 2021 atau naik 799% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang mencatat rugi bersih 1,4 triliun rupiah. Selain itu, perusahaan membukukan total pendapatan sebesar 63,8 triliun rupiah pada 9 bulan 2021. Lebih tinggi 35% dibandingkan tahun sebelumnya. 3 kontributor terbesar pendapatan berasal dari komoditas batu bara, emas, dan timah. Perusahaan mencatat net profit margin sebesar 15,4%, meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang min 3%. Profitabilitas MinID ditunjukkan dengan capaian EBITDA sebesar 19,8 triliun rupiah pada kuartal ketiga tahun ini, dengan EBITDA margin sebesar 31%, naik 179% dari capaian 9 bulan pertama tahun lalu. Pada kuartal 4 2021, perusahaan akan fokus untuk mendorong tingkat produksi dan penjualan, optimalisasi sinergi grup MinID, mencapai milestone proyek hilirisasi dan menjaga likuiditas perusahaan. Oryas mengatakan sejak awal 2021, MinID telah mendapatkan perhatian utama pada aspek operasional anggota MinID. Grup MinID juga telah mengembangkan dan menerapkan inisiatif dekarbonisasi sebagai upaya untuk mengurangi emisi berdasarkan pada proyek sampai dengan 2030 business as usual dari kegiatan operasi dan produksi. Inisiatif-inisiatif yang dikembangkan grup MinID akan mengurangi emisi sebesar 7,2%. yang berasal dari pengurangan emisi skop 1 sebesar 7,4% dan pengurangan emisi skop 2 sebesar 3,7%.